Siap, komandan. Oke. Udah record nih? Udah record. Udah. Gimana Ton? Oke. Habis libur lebaran ini kita ya? Iya. Akhirnya Dan, ini podcast pertama kita terrealisasi ya. Iya, luar biasa nih. Dengan berbagai macam kependingan dulu-dulu. Iya, baru sempat. Iya. Tahu sendiri schedule gua kan. Kosong semua. Gak ada yang ngajak rekaman gitu kan. Masih nunggu-nunggu nih. Selamat Hari Raya Dan. Terima kasih. Maaf lahir batin. Maaf kita batin tidak juga. bisa bersalaman dan tetap menjaga jarak. Iya, benar. Iya, karena masih dalam suasana COVID-19 ini. Betul nih, luar biasa ini. Jadi maaf lahir batin juga ya Maaf dari lahir saya, batin dan kalau ada salah. Tony, keluarga dan juga buat semuanya. Saya juga. Dan gimana Dan kesannya di Lebaran tahun ini yang penuh dengan challenge ini? Luar biasa. Lebarannya luar biasa ya. Iya. Jadi kan saya kebetulan saya Muslim dari keluarga Muslim gitu ya. Jadi ya Lebarannya spesial banget tahun ini. Spesial banget. Jadi hal-hal yang tadinya kita positif biasa sekali ya, spesial ya. Lebarannya spesial. Kita harus positif. Itu kan salah satu yang mengenerate imun. Iya. Itu. Jadi ya tadinya kita bisa melakukan hal-hal tertentu, sekarang jadi nggak bisa gitu. Pokoknya luar biasa spesial Lebarannya tahun ini gitu. Termasuk kayak taraweh gitu ya. Itu beda itu kan ya. Betul. Pas puasanya kan. Terus kalau Lebarannya apa? Sholat Id ya? Sholat Id. Oh itu biasanya tuh saya tuh dengar cerita temen. Kalau zaman dulu itu sholat itu pagi ya, jam berapa? Iya, kalau sholat Id itu pagi, itu waktunya itu di waktu duha sebetulnya dari waktu ya kalau di Indonesia itu sekitar jam 7 sampai jam 11 gitu. Nah, iya. Mulainya tuh di awal waktu. Jadi kita jam 7 biasanya sholatnya. Sudah jalan ke bukan masjid malah ya, ke apa namanya? Lapangan. Ya, ada yang di lapangan, ada yang di masjid itu, dan itu tuh luar biasa itu. Biasanya kita lakukan itu sebuah culture yang ya cukup masif di Indonesia. Jadi kita kehilangan sekali memang tahun ini. Memang sih beda banget ya, beda betul. Dan ibadahnya seperti sholat tarawih juga, yang biasanya kita datang ke masjid gitu ya. Di rumah ya. Jadi di rumah. Jadi ya memang ini yang spesial. Jadi ini memang ya ini pembuktian sebenarnya. Ini moment of truth ini tahun di sini. Jadi yang mana yang niat puasa beneran atau enggak gitu atau gimana? Iya, jadi waktu kita bicara misalnya sholat Id gitu, sholat tarawih misalnya. Itu kan biasanya ya orang ya seperti saya nih kan pergi ke masjid jadi makmum. Hari pertama apa tiap hari? Hari pertama habis itu terjadi kemajuan saf biasanya. Iya, biasanya ya saya jadi makmum. Tahu kan makmum tuh orang-orang yang di belakang imam, yang mengikuti peserta boleh dikatakan peserta sholat berjamaah ya. Betul. Kalau imam kan leadernya ya, pemimpinnya. Yang mimpin, betul. Nah, sekarang ya hampir setiap kepala keluarga itu harus jadi imam. Oh iya, paling nggak pas sholat Id ya. Artinya ya, kalau misalnya di rumah ya. Sholat tarawih juga. Oh, sholat tarawih juga. Gitu. Jadi ya memang tarawih bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi kita kan ada keluarga, ada. Berarti sebuah rekor ya, yang tadinya nggak pernah. Jadi ini yang saya bilang tadi the moment of truth. The moment of truth itu ya. Ini pembuktian bahwa kepala keluarga itu sebenarnya hafal berapa ayat pendek sih. Itu dilema kepala keluarga kayaknya. Bisa jadi nanti sudah yang ke rakaat ke berapa diulang lagi. Ketahuan nih nanti pembuktian itu benar-benar hafal apa ngulang. Jadi malu juga tuh ya dilihat anak-anak kecil ya. Tapi sukses nanti. Ya alhamdulillah sukses. Luar biasa sukses. Tapi ya lebarannya sangat-sangat berbeda. Tentunya kita tahu ya mungkin keluarga dekat saja yang bisa bersilaturahmi ya. Oh masih menerima tamu keluarga inti kan? Hanya keluarga dekat saja dan itu pun yang tidak serumah tapi masih terjangkau. Misal ya yang tidak terlalu jauh dari kita, keluarga dekat masih keluarga inti lah ya. Betul, kan tentunya ada kakak, adik yang ingin ya bersungkuman sama ibu ya. Oh, ibu ikut komandan ya? Iya betul. Jadi memang saya sih yang ikut ibu gitu ya. Jadi ya memang
memang beda Luar sekali. biasa Komandan. Itu kasih seorang anak kepada ibu. Itu kasih seorang ibu itu. Oh, kebalik ya. Ya, saya belum bisa balas. Luar Bu, biasa. kasih seorang ibu kepada anak. Iya, betul. Ibu pasti nontonin nanti Dan. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, jadi Kalau Komandan nggak ngasih tahu, aku yang ngasih tahu. iya. Karena memang di era Iya. 4.0 ini Iya. itu jumlah ibu-ibu yang jadi melek teknologi itu meningkat secara Oh, iya. signifikan. Ya, Sangat lu itu. bayangin dari beli sayur, ya kan, beli pulsa yang dulu ke counter pulsa, ya, sekarang udah tinggal pencet aja. Iya. Ya, terus mereka bisa arisan online. Nah, Oh, coba. ada lagi ibu-ibu Gimana? bikin Facebook juga sekarang. Aduh. Nah itu ya Ibuku salah bikin satu. Facebook, aduh. Tapi kan itu hal yang positif. Oh iya. Oh ibumu bikin Facebook ya? Facebook, Iya. Instagram, tapi nggak akan aku tahu nanti di follow. Buat ibunya Tony, saya maaf lahir batin. Ya. Maaf lahir batin, iya mak. Maaf mak. Nah ini yang berasa banget Dan. Gimana? Maaf ya mak, nggak bisa mudik. Nah itu mudik. Iya. Iya. Emang, Saya bukan Muslim. emang Dan di aku bukan saudara-saudara non muslim Lebaran ini ada Iya. ada efeknya juga. ada Dan ada berasa. Gimana tuh cerita? Jadi kan aku bukan Muslim, tapi aku lahir dan besar di lingkungan yang mayoritas tuh Muslim. Jadi secara tidak langsung aku ikut merasakan. Contoh lah dari apa ya? Yang terakhir mudik ya. Tapi sebelum itu kayak contoh pas puasa itu kan ada momen bukber. Ya. Yang biasanya tiap tahun dilakukan lah ya, Iya, dimanapun itu betul. di tempat kerja kayak di anak-anak sekolahan, anak-anak kampus gitu kan ya. Iya. Dan itu baru tahun ini yang nggak ada gitu Iya. sama sekali Itu bukber itu. itu culture yang luar biasa yang Iya, tahun menghidupkan ini. apa? Betul. Ekonomi. Itu dari yang UKM sampai pengusaha besar restoran itu selalu di minggu-minggu terakhir Ramadan. Reserve, fully reserve, Ya, gitu ya. luar biasa dan itu yang paling istimewa tahun ini. Jadi Iya, nggak sampai ada, semuanya disuruh break gitu ya. nggak ada, tutup Iya, semuanya. betul. Nggak boleh, terimanya cuman orderan online. Iya, online atau take away masih bisa, tapi memang momen-momen dimana kita kumpul, Iya. dimana kita makan bareng itu Iya. benar-benar kita Jadi merasa. baru berasa bahwa tahun ini nih semua itu tuh sebenarnya kenikmatan ya. Iya. Baru tahun ini nggak ada, aduh berasa ya. Wah, itu kenikmatan yang selama ini kita tidak sadari ya. Iya. Memang manusia tuh makhluk sosial ya. Kok hari ini luar kita jadi biasa. bijak sekali ya? Iya. Kayaknya kita salah makan kue lebaran. Aduh, itulah bedanya tahun-tahun lalu kita berbagi gitu ya. Karena tamu datang, dia buka kue, makan kue. Kali ini yang datang tertentu pakai masker pula. Pakai masker ya? Iya, jadi betul tuh. Jadi maskernya double. Ada masker di hidung sini, ada masker di toples. Isolasinya nggak dibuka. Seal deh. Sama mudik dan mudik tuh, yang biasanya mudik gitu kan ya. Kan kita sebagai orang yang non Muslim juga otomatis ngikutin jadwalnya ataupun semuanya sih ya, semuanya itu ngikutin jadwalnya mayoritas yang Muslim juga. Jadi misalnya kalau libur panjangnya dapat pas yang di situ juga di Lebaran juga. Jadi kebiasaan mudiknya di Lebaran juga ikut mudik. Nah tahun ini nggak mudik. Iya itu. Jadi Mudik tuh yang spesial di Indonesia itu. iya, mudik. Jadi masa kalau mudik dipasang poster malah. Gimana? Nekat mudik siap putar balik. Di mana-mana tuh posternya. Gitu ya. Iya, padahal ya udah jelas pesawat udah nggak ada gitu kan, gimana mau mudik gitu kan. betul. Tapi dipasang lagi poster. Waduh, gila. Iya, memang luar biasa itu ya. Di Indonesia ini kan mudik itu pergerakan massa yang luar biasa ya. Iya, rame, ngantri. Kota besar. Di Wah. check in gitu ya. Dan itu perputaran ekonomi yang luar biasa tuh satu kali Iya. mudik tuh. Harga tiket melonjak tinggi pas momen itu, peak season istilahnya. Belum lagi yang lain-lain, dan biasanya setelah mudik, setelah lebaran tuh masih ada liburan itu. Ah, iya, betul. Jadi, wah, ya, H- dan H+. betul. Dulu kan ada tuh di TV kita lihat, H-3 Iya. perkembangan lalu lintas dan lain-lain. Sekarang udah nggak ada ya. Udah luar biasa berbeda sekali. Tapi mudik itu nggak milik seluruh dunia loh, Tan. Maksudnya? Jadi
ya kalau mungkin negara lain punya homecoming gitu ya, Iya. punya Ya itu malah bahasa Inggris ya kayaknya kan. Iya. Mudik tuh bahasa Inggrisnya homecoming kayak Spider-Man kali. Spider-Man. ada di tradisi negara-negara tertentu yang mereka juga balik ke kampungnya, tapi yang paling masif itu di Indonesia. Dan di Indonesia kita selalu menganggap bahwa mudik itu identik sama Lebaran. Padahal lu tahu nggak sejarahnya mudik? Emang ada sejarahnya? Ah ini. Sejarah secara pergerakan mudik itu sendiri atau kata-kata mudik gitu? Iya, dua-duanya. Jadi historinya mudik itu dari zaman Majapahit ternyata di Indonesia. Oh, Majapahit? Iya, Masa sih? anak-anak milenial kayak lu gak bakal ngerti tuh. Oh iya, makanya orang Oh iya, ampun guru. Komandan Ciapnan. udah uzur begini nih yang sebenarnya nggak tahu juga sih, gue baca juga. Iya, tapi kalau kita lihat, kalau kita baca gitu, Ada sejarahnya ya? ada sejarah mudik tuh, dan itu hanya terjadi di Indonesia. Jadi mudik di gitu. Indonesia itu sebenarnya sudah ada dari zaman Majapahit. Majapahit ya malah ya? Betul. Jadi waktu itu petani itu dia kalau setelah berkebun, setelah bertani di sebuah daerah, lalu dia menunggu tanamannya sampai masuklah masa-masa dia break gitu, dia pulang. Jadi dulu itu dia pulang biasanya untuk ziarah, untuk merawat dia kubur leluhurnya gitu ya, makam leluhurnya gitu. Dan itu nggak lama-lama nanti dia balik lagi. Makanya mudik itu kan pulang, gua pulang dulu bentar gitu. Nah itu asalnya mudik itu sebenarnya dari bahasa Jawa zaman dulu, bahasa Jawa kuno, zaman Majapahit. Gua hidup di zaman gua ini kan masih keturunan orang baik-baik gua. Kerajaan. Bukan, orang baik-baik bukan. Jadi di darah gua nih mengalir. Jadi maksudnya komandan tuh Darah nenek mudik moyang. itu tuh awalnya malah bahasa Jawa gitu maksudnya. Bahasa Jawa. Jadi Mana mudik? Mudik tuh bener-bener anu banget loh, Indonesia banget menurut gue. mudik umu Kak mudik ya. Iya, jadi mudik nih kalau kita telah mu-nya itu bahasa Jawa tuh mulih. Oh muli, iya. Nah, Gue tahu tuh kalau muli tahu tuh. Muli diknya itu apa? Diknya apa? Lo tau gak diknya? enggak, maksudnya aku tahu arti Oh, muli. muli tahu. Karena gini, Gimana? karena aku tuh lahir dan besar tuh di satu kota namanya Prabu Muli. Oh. Jadi arti muli aku tahu tuh. Prabu tuh raja, muli itu pulang kalau nggak salah. Jadi pulang ya muli itu ya. Betul, mulih itu pulang, benar. Oh gitu. Terus kalau diknya apa tuh? Dik itu? Ojo lali mulih. Jadi kita kembali ke tadi mudik ya. Iya, mudik. Munya mula, diknya itu dilik atau disik. Jadi mulih. Oh disik. Mulih Iya, disik. disik. Nah, Disik. itu tulisannya kan disik. Iya disik. Atau Temanku yang Jawa-Jawa suka ngomong gitu tuh, disik. Iya, makanya gue juga Jawa nih, makanya gue nggak bisa bahasa Jawa. Itu jadi kalau kita dengar dari yang lain nih, yang ahli sejarah mengenai mudik ini ya mulih disik asal katanya. Jadi awalnya tuh mulih disik. betul. Jadi arti bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan tuh, gue pulang dulu bentaran. Oh gitu. Iya, Makanya iya. mudik tuh pulang bentar, ntar balik lagi. Aku mulai disik yo. Gitu ya. Oh awalnya gitu ya. Yo wes Ben. Mulai ya. Berarti apa ya? Banyak bahasa Indonesia nih yang awalnya dari bahasa daerah malah ya. Betul. Nah, ada juga yang bilang kayak misalnya pemahaman dari daerah Jakarta atau Sunda itu bahwa mudik itu juga asal katanya udik. Udik, Lu tau udik kan? udik kampungan. Kampung kayak udik kampungan. Ya lu orang udik gitu kan? Gua enggak gitu kan. Mentang-mentang Balikpapan mau jadi ibu kota ya. Iya calon. Jadi semua orang yang di luar Balikpapan tuh udik. Ya enggak juga, cuma lu doang. Enggak, jadi udik tuh kampung. Kampung ya. Jadi mudik gitu kan, mulai nang udik. Ya. Jadi secara bahasa udik itu sebenarnya kampung bukan kampungan ya? Bukan. Oh kampung, udik tuh kampung. Udik tuh ya kampung. Jadi orang ya suka memplesetkan, orang udik, orang kampungan. Orang Gitu. kampung. Padahal Iya, artinya iya, ya iya. kampung. Jadi mudik. Mulai nang udik. Nah, pulang ke kampung. Jadi Mulih disik asal katanya. katanya mulai disik, mulai Mulih dilik. disik Ah. awal. Betul, itu arti kata mudik tuh. Jadi
zaman itu tuh zaman Majapahit itu sudah mudik. Nah, cuma bedanya dulu itu dia mudik kalau liburan. Nah, sekarang kan orang identik mudik itu saat lebaran. Jadi seolah-olah kalau pulang kampung nggak lebaran itu bukan mudik gitu kan. Jadi kan belakangan rame nih antara mudik atau pulang kampung. Ya biar Mbak Najwa Shihab aja. Biar Mbak Najwa aja yang bahas. Ya, jadi bedanya mudik dan pulang kampung ya. Ya, tapi ya kita kalau pulang kampung ada asalnya juga. Enggak, kita serahkan sama yang ahli saja. Kita cuma bahas makna lebaran kemarin gitu dan di situasi yang berbeda ini ya. Betul. Jadi Jadi kemudian kenapa dia akhirnya identik dengan lebaran. Nah, awalnya itu tahun 70-an tuh. Lu kan belum lahir tuh. Ya, aku lahir tahun 90. Asik. Ini milenial nih harus diajar sejarah. Ya. Gue juga belum lahir sih waktu itu. Iya, jadi ini 70 awal, gue 70 akhir banget. Biar kelihatan muda kan. Nah, jadi tahun 70-an tuh kan Indonesia gencar-gencarnya pembangunan tuh. Dan pembangunan kan dia tahu sendiri, tersentralisasi di Jakarta. Nah, maka dulu sering dengar kan ada istilahnya urbanisasi. Oh iya, perpindahan dari daerah ke kota gitu ya. Betul. Urbanisasi ya. Betul. Nah, kalau sebaliknya namanya apa tuh? Betul. Reboisasi itu penghijauan. Reboisasi. Apa dong coba? Transmigrasi. Transmigrasi. Alhamdulillah masih ada yang mengingat ilmu itu karena zaman sekarang itu belum tentu anak-anak beda tahu. Beda banget emang. Belum tentu anak-anak banyak yang kita hilang itu ya pendidikan zaman dulu, zaman kita ya. Zaman kita itu zaman komandan. Bukan zaman gua ya. Itu gua berada di masa yang benar. Jadi generasi gua tuh tahu apa itu urbanisasi, apa itu transmigrasi. Jadi dulu itu ya rame lah ya urbanisasi ke kota, kesenggol nih bunyi dia nanti. Jadi urbanisasi ke Jakarta. Nah, mereka kan tentunya harus cari waktu untuk pulang. Untuk pulang kampung dan di Indonesia memang lebaran liburan yang agak yang panjang. paling panjang. Ya, itu kan bisa lebaran. Masuk akal. Nah, maka semenjak itulah muncul istilah mudik lebaran gitu karena memang bisanya saat lebaran. Nah, berkembanglah sampai sekarang maka identik mudik itu disebut ya kalau nggak pulang kampung nggak saat lebaran nggak mudik. Nah, padahal ada sejarahnya gitu ceritanya. Nah, sekarang bermanfaat banget, berfaedah. Dapat ilmunya dan alhamdulillah. Dapat ilmu mulai dhisik. Mulai yo. Ya, jadi tapi itu tidak sayangnya tahun ini ya karena krisis COVID-19 seperti ini tuh banyak sekali berjuta-juta masyarakat Indonesia tuh nggak bisa mudik. Iyalah Dan, orang pesawatnya dibatasin atau disuruh tidak beroperasi. Betul. Ini tuh pertama kalinya airport bisa tutup. Nah, iya, sepi. Luar biasa. Udah kayak film zombie itu. Iya. Dia perasaan. Film gua nggak nonton. Udah tahun berapa film? Iya, jadi susah ngomong dengan generasi. Kalau generasi komandan tuh apa nyebutnya? Baby boomers. Baby boomers. Baby. Boomers. Istilahnya lebih ya. Bukan late boomers malah ya. Cuma anak milenial memang nggak ngerti yang gitu-gitu. Baby boomers. Ya baby boomers ya gitu. Filmnya bukan zombie. Filmnya apa? Karena masa kami itu masa damai. Masa-masa. Iya, spooky lah pokoknya. Membangun. Jadi kalau dari rumahku tuh kan kalau aku rutin lah, aktivitas rutin belanja bulanan gitu ya untuk keluarga gitu atau isi bensin gitu ya. Rutin kan lihat bandara tuh. Ya. Iya elah Dan. Nggak pernah aku lihat bandara se-spooky itu. Iya. Dari kalau bandaranya Balikpapan kan kelihatan banget dari pinggir jalan Layang dan betul. bus gila sepi banget. Ya sepi lah, sepi. Bandaranya memang ya penerbangan sedang dibatasi. Penerbangan, istriku bilang, kok kita nggak pernah dengar lagi suara pesawat daerah kita tinggal kan dekat bandara tuh. Jadi sampai jam 10-11 malam masih ada tuh suara pesawat, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Iya, betul tapi kan?
ada tipsnya sebenarnya untuk mengatasi kerinduan suara pesawat itu. di YouTube ada. Jadi ini style di YouTube dengerin suara pesawat. Denger tips dari komandan nih. Ya, ini sekedar saran. Siapa tahu rindu sama Suara pesawat. Iya. Kalau saya sih rindu naik pesawat. Iya. Tapi bersyukur sih aku dan dari di tengah semua kebijakan-kebijakan itu, pemerintah daerah Balikpapan tuh menurutku ya lumayan cepat tanggap sih. Dari awal banget kemarin COVID-19 tuh mulai apa ya? Mulai bulan berapa sih Dan yang Maret deh. Oh, Itu Pak Wali Kota Pak Rizal, wadih, ngebut juga tuh gerakannya tuh. Iya. Gerakan dia tuh ngebut lah. Betul. Terus dia rajin update lah ya. Betul, hampir setiap hari itu sore itu ya. Wali kota kita Pak Rizal Effendi ya luar biasa, beliau aktif dan alhamdulillah sehat sampai hari ini. Jadi jadi itu penting juga. Penting. Ya salah satu kota yang saya bisa bilang sangat-sangat aktif ya. Betul. Untuk mengantisipasi mobilisasi masyarakatnya, kemudian juga memberikan himbauan ke masyarakat sampai ke pasar-pasar juga beliau turun tuh. Iya. Iya kemarin. Apa ikut apa misalnya kalau lagi kemarin kan ada rapid test massal di gitu ya? pasar tuh yang Soto Makassar tuh. Penyemprotan gitu dia ikut kan? Iya. Betul. Jadi luar biasa ya. Kita sih berharap mudah-mudahan Pak Rizal Effendi bisa iya, Pak. ngobrol-ngobrol juga di sini, Pak. Ya di ngobrol-ngobrol bareng kita yang keren dan cool banget ini. Jadi kan ya siapa tahu antara wali kota dan calon wali kota bisa. Saya juga ada beberapa pertanyaan. Iya betul. Nanti ya memang nggak sempurna semuanya. Ada juga beberapa kebijakan yang kok sekarang mulai dilonggarkan lagi gitu ya. Iya. Kayak kok mau dibuka-buka lagi gitu kan. Iya, memang itu dilema sih, Iya, emang dilema sih. Di sih. satu sisi juga para pekerja mall juga butuh perputaran di mall ya. Tapi di sisi lain juga ya itu salah satu tempat di mana orang dengan jumlah besar bisa berkumpul. Jadi ya mungkin kita bisa dengar langsung nanti ya. Iya. Dari beliau-beliau. Sama mungkin juga tenaga medisnya kali ya? Betul. Tenaga medisnya Balikpapan? Ya, jadi sekarang ini wah luar biasa. Tidak hanya berimbas ke sektor wisata, semua bisnis juga sekarang terkena imbasnya dan kita berterima kasih sama yang tetap aktif ya, macam teman-teman di telekomunikasi yang bisa yang masih support terus support dan network yang baik gitu. Dan tenaga medis nih. Tenaga medis. Wah, spesial nih. Jadi kami juga berharap ke depan kita bisa menghadirkan salah satu tenaga medis ya. Pengen banget ngobrol-ngobrol di sini. Ngobrol ceritanya bagaimana tenaga medis di Balikpapan ini ngadepin semua hal yang mereka lakukan daily activity-nya. Iya, betul. Jadi ya kita tunggulah dan mudah-mudahan teman-teman yang masih berjuang jangan berhenti berjuang ya. Iya. Ini situasi yang kita sama-sama harus terus saling support. Ayo, semangat. Ya kalau gitu mungkin ya kita ketemu. Ya untuk awal pembicaraan bahasa kerennya podcast kali ya. Podcast kita ini begini dulu perkenalan ya. Dengan harapan bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat dan berfaedah ya untuk semuanya pembicaraan kita ini. Sebenarnya kita tuh suka ngobrol sih. Kita tuh suka ngobrol berdua. Cuman kita ngerasa obrolan kita itu menarik bagi kita. Dan pengen lah, kita dokumentasikan yuk. Betul. Supaya bisa di sharing dan didengarkan oleh orang lain juga kali kalau ada manfaatnya gitu. Ya, kayak tadi kan mulai dhisik ya. Saya aja baru tahu tuh. Iya, memang nggak banyak orang tahu dan saya pun baru tahu. tapi ya paling tidak kita bisa share informasi seperti ini ke teman-teman semua dengan santai. Ya siapa tahu bisa menginspirasi Indonesia. Asik. Luar biasa. Itu dia. Oke, ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan komandan kita di sini dan saya juga. Siap Nat? Oke. Dadah. Siap, komandan.